Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sub, yaitu bentuk kata. Oke, untuk bentuk kata adalah variasi yang timbul dari perubahan morfologis atau fonologis suatu kata. Perubahan morfologis ini meliputi penambahan awalan, akhiran, atau infiks. Sementara perubahan fonologis terjadi karena pengaruh fonem atau lambang bunyi di sekitarnya. Bentuk kata sangat penting dalam kalimat karena menentukan peran dan fungsi kata tersebut, seperti perbedaan antara kata benda dan kata kerja dalam konteks kalimat. Dan ada pula jenis-jenis bentuk kata dalam bahasa Indonesia yang akan saya sebutkan, yakni yang pertama, akhir kata. Bagian kata yang berada di akhir berupa sufiks kan, i, lah, atau akhiran ku, mu, dan nya. Perubahan pada akhir kata dapat mengubah jenis kata. Oke, misalnya seperti dari kata benda menjadi kata kerja. Contohnya seperti lihat, terus tambahkan, jadi kan lihatkan. Dari kata dasar lihat. Oke, dan juga yang kedua ada awalan kata. Ini bagian kata yang berada di awal disebut prefiks, seperti me, di, se. Awalan ini menambahkan makna atau fungsi gramatikal pada kata tersebut, seperti memasak, dari kata dasarnya masak. Oke, yang selanjutnya ketika ada infiks atau sisipan. Ini merupakan imbuhan yang diletakkan di tengah kata, seperti kata penggembasan dari kata dasarnya basah. Infiks menambah makna baru pada kata dasar. Dan ada yang terakhir, 4, ini kata dasarnya atau bentuk paling sederhana dari sebuah kata sebelum ditambahkan afiks atau imbuhan. Kata dasar menjadi fondasi dalam pembentukan kata lain. Ya, contoh kata dasar yang kita tahu ya kayak lari, makan, tulis, dan lain-lain sebagainya. Menjelaskan apa itu kata dasar. Dikutip dari buku Kamus Bahasa Indonesia Sekolah Dasar tahun 2019, kata dasar adalah kata yang menjadi landasan dalam pembentukan kata turunan. Sementara menurut KBBI, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar bentukan dari kata yang lebih besar. Sederhananya, kata dasar merupakan kata yang masih asli, belum diberi imbuhan. Adalah pembentukan kata dasar dengan menambahkan imbuhan pada bentuk dasar. Afiks disebut juga dengan imbuhan. Berikut adalah jenis-jenis imbuhan menurut Kosasi tahun 2003 114 sampai 115 adalah yang pertama berdasarkan letaknya. Prefiks atau awalan imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar seperti men, ber, di. Yang kedua infiks atau sisipan. Imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar seperti l, m, r. Yang ketiga sufiks atau akhiran, ini imbuhan yang ditempatkan di belakang kata dasar seperti kan, an, i. Yang keempat konfiks, yaitu gabungan awal dan akhir. Imbuhan yang diletakkan di depan dan di belakang kata dasar secara bersamaan seperti ke, an, pen, an. Yang kedua berdasarkan asalnya. Yang pertama afiks asli, yaitu imbuhan asli dari bahasa Indonesia. Yang kedua afiks serapan, yaitu yang diserap dari bahasa lain seperti pra, sub, dan isme. Pengaktifisasian. 3. Berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ada 5, yaitu pertama membentuk kata benda. Contoh imbuhan seperti pen, per, an, ke, an. Membentuk kata kerja. Contoh imbuhan seperti men, ber, di, kan. Yang ketiga itu membentuk kata sifat. Contoh imbuhannya seperti i, wi, if. Yang keempat itu membentuk kata keterangan. Contoh imbuhannya seperti nya, an. Yang kelima yaitu membentuk kata bilangan. Contoh imbuhan seperti se dan ke. Yang keempat yaitu berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya yaitu ada 6. Pertama, pelaku atau ahli. Dibentuk dengan imbuhan seperti pe, or, wan. Alat dibentuk dengan imbuhan pe atau pen, an. Yang ketiga yaitu tempat, dibentuk dengan imbuhan an, pen, an. Yang keempat yaitu perbuatan, dibentuk dengan imbuhan men, ber, dan di.
Yang kelima yaitu keadaan atau menyerupai, dibentuk dengan imbuhan men, ke, an. Yang keenam yaitu jumlah, dibentuk dengan imbuhan se dan ke. Pengulangan atau duplikasi adalah proses pengulangan kata atau unsur kata yang dapat berupa pengulangan utuh atau sebagian. Contohnya, lelaki dan sayur mayur. Saya akan melanjutkan materi tentang pengulangan atau reduplikasi. Dalam bahasa Melayu dikenal beberapa jenis reduplikasi. 1. Reduplikasi fonologis. Pengulangan fonem tanpa banyak mengubah arti dasar, misalnya tetangga, leluhur. 2. Reduplikasi morfologis, yaitu pengulangan morfem seperti papa, mama. 3. Reduplikasi sintaktis, yaitu pengulangan morfem yang membentuk klausa seperti malam-malam pekerja itu dikerjakannya. 4. Reduplikasi gramatikal, yaitu pengulangan fungsional dari bentuk dasar, termasuk reduplikasi morfologis dan sintaktis. Yang kelima, reduplikasi idiomatis, yaitu pengulangan kata dasar yang membentuk kata baru, misalnya mata-mata atau agen rahasia. Yang terakhir, reduplikasi non-idiomatis, yaitu pengulangan kata dasar tanpa mengubah makna, misalnya kucing-kucing. Berdasarkan bentuknya, reduplikasi nomina terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perulangan utuh, yaitu contohnya rumah-rumah. 2. Perulangan salin suara, contohnya warna-warni. Perulangan sebagian, contohnya surat-surat kabar. Dan yang terakhir, perulangan dengan pengaktisan, contohnya batu-batuan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengulangan atau reduplikasi berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, reduplikasi dapat menunjukkan 1. Makna jamak, contohnya meja-meja. 2. Makna mirip atau seperti, contohnya kemerah-merahan. 3. Makna saling, contohnya tarik-menarik. 4. Makna idiomatis, contohnya bolak-balik. 5. Makna jamak atau proses, contohnya melihat-lihat. 6. Kata ulang semu, contohnya kupu-kupu. Dan 7. Bentuk ulang dwipurwa, contohnya dedaunan. Penulisan reduplikasi dengan huruf kapital, seperti kata ulang sempurna harus ditulis dengan huruf kapital pada kedua unsurnya, misalkan anak-anak. Kata ulang berimbuhan atau berubah bunyi hanya menggunakan huruf kapital pada unsur pertama, misalnya berakit-rakit.